Sebelum pakai cekat mungkin di angka sekitar 300 sampai 400 ya. Setelah pakai cekat ya 2 kali lipatnya lah gitu. Bahkan untuk di beberapa high season seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru bisa 3 sampai 4 kali lipat yang naik. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfazar. Untuk sekarang saya berbisnis Puffy Cotton Candy ya, terutama, dan beberapa home service lainnya gitu. Jadi dari sub-sub bisnis yang lain. Kalau untuk latar belakang, saya sebenarnya sudah berbisnis itu dari 2016 ya dulu ya, bersama dengan istri ya, tapi sebelum menikah lah. Kita sudah memulai bisnis, kita sudah coba berbagai macam model bisnis, sampai akhirnya kita berbisnis di usaha cotton candy di pas COVID itu mungkin sekitar tahun 2021 sepertinya. Kita sudah mulai main untuk cotton candy, tapi dari segi berbisnis kita sudah memulai dari 2016-an. Untuk cotton candy, karena saya melihat seperti ini ya, selama manusia masih beregenerasi dan selama anak kecil masih ada gitu, cotton candy itu everlasting lah, jadi nggak bakalan tergerus zaman. Setiap anak kecil pasti ingin merasakan cotton candy seperti itu. Cuma dari Puffy Cotton Candy kita kemas ke lebih modern saja untuk konsepnya. Untuk memulai cotton candy, kebetulan waktu itu kita mulai saat pandemi COVID-19 ya. Jadi cukup lama tuh pandemi itu, 2 tahun ya mungkin ya. Kita nggak boleh keluar rumah dan nggak kemana-mana. Jadi begitu agak longgar waktu itu untuk bisa dapat perizinan keluar masuk mall lah. Dari situlah kita mulai usaha. Jadi saya ngerasain sih setelah COVID mulai mereda itu ekonomi tuh naik tinggi ya. Jadi untuk menciptakan peluang bisnisnya tuh lebih mudah waktu setelah COVID-19 itu. Kalau untuk konsepnya kita adaptasi dari Korea ya, karena kan basicnya cotton candy ini dari Korea Selatan ya. Jadi kita adaptasi dari Korea Selatan, kita terapkan ke Indonesia, cuma kita seperti kemasan dan karakter itu kita develop sendiri. Lalu setelah kita rumuskan semuanya, oke ini sudah siap, lalu kita lepas ke pasaran seperti itu. Kalau untuk pertama, kita mulai dari bazar dulu ya, dari event-event di mall yang cuma 2 minggu. Lalu kita kelola, awalnya itu buka di Green Sedayu Mall Cengkareng Taman Palem ya. Lalu setelah itu yang kedua kalau nggak salah di Living World Alam Sutra, ketiganya itu di Cibinong, dan sampai yang ke-35 tuh saya udah agak lupa ya karena cukup banyak. Tapi awal mulanya yaitu dari bazar-bazar dulu, lalu kita save money, kita develop lagi, kita perbaiki kualitas gitu, dan kita konsep yang bener-bener matang, baru deh Puffy Cotton Candy sampai sekarang sudah mulai 35 cabang, dan itu nggak ada yang franchise ya, jadi kita kelola semua. Kalau tantangan terbesarnya mungkin dari segi SDM ya, karena kan kita harus training minimal tuh 2 minggu untuk membuat basic karakter cotton candy itu ya. Jadi kita latih dulu SDM-nya, lalu kita ajarin gimana cara selling yang benar, terus kita ajarin SOP-nya seperti apa. Jadi kendalanya dari yang terberat itu menurut saya tuh dari SDM dan SOP yang harus dijalankan di setiap toko gitu. Untuk ngebangunnya ya cukup agak panjang mungkin ya. Dari awal kita berdiri itu kita mulai coba endorse artis-artis gitu. Pertama waktu itu kita sempat endorse Atta Halilintar mungkin ya, waktu itu yang sempat viral tuh. Nah jadi kita main endorse beberapa artis, lalu kita diundang ke acara-acara besar gitu untuk kalangan atas, untuk mengisi acara ulang tahun mereka gitu. Jadi ya cukup lumayan lah kita untuk nge-brandingnya itu bener-bener kita bikin dari sosial medianya kita kencengin, dan dari segi kontennya juga kita
upgrade terus konten kita seperti itu. Kalau untuk membedakan sih, kita tuh punya jasa yang namanya home service ya. Jadi kita bisa datang ke tempat customer tuh, dan kita tuh juga bisa tematik. Misalkan kayak perusahaan A, mereka ingin undang kita tapi dengan branding mereka gitu. Seperti misalkan mereka punya karakter khusus di perusahaan mereka, nah kita bisa buatkan. Jadi seperti itu, dan kita itu juga bisa mengikuti request customer ya. Jadi customer request apa, kita coba develop dan kita kasih tester ke mereka, dan kalau mereka oke, kita jalan. Jadi bedanya kita tuh, kita lebih terima request dari customer tuh kita pasti bisain seperti itu. Kalau strateginya ya sepertinya itu ya dari konten, dari sosial media gitu. Dan untuk sekarang sih saya pikir ide-ide itu lebih banyak ya, dan sosial media itu sudah mulai ngebantu banget nih untuk nge-branding bisnis kita gitu. Jadi kalau saya sebisa mungkin kita cari tim sosial media kita yang dia cukup kompeten untuk menghadirkan konten-konten yang relevan dengan produk kita seperti itu. Kalau testimoni sih, waktu itu kita pernah diundang untuk acara satu pabrik ya di Tangerang. Itu kita bikin hampir 2000 karakter ya, request dari si pabrik itu, dan dia tuh amazed banget gitu karena kita bener-bener bisa ngelayanin, dan itu mungkin cuma 5 jam ya, itu 2000 karakter, sedangkan satu karakter itu kadang kita butuh waktu sekitar 5 menit. Jadi itu bener-bener mereka tuh amazed semuanya, karakternya dapet gitu, dan mereka tuh jadi repeat order lagi ya kalau misalkan ngadain acara untuk intern mereka seperti itu. Kalau itu ya balik lagi ke dari inovasi dari kita ya, untuk gimana cara jaga supaya produk kita tuh tetap relevan di setiap zaman gitu. Jadi kita juga harus aware sama apa yang lagi happening nih di bulan ini gitu, karena kan untuk mode itu dia biasanya terus berganti ya, cepat ya. Kayak waktu itu kita buat ada Labubu, kita buat Labubu, lalu masuk Demon Hunter, kita mulai bikin karakter Demon Hunter gitu. Jadi karena kan untuk cotton candy itu jujur aja kalau dia itu jualannya di visual ya. Jadi kalau untuk visualnya itu yang kurang bagus, jadi salesnya biasanya jelek. Makanya kita tuh selalu wanti-wanti kepada tim bahwa untuk cotton candy harus bikin karakter sebagus mungkin untuk customer kita. Kalau untuk membangun tim yang bagus, saya rasa sih setiap minggu kita harus adakan meeting internal ya. Jadi kita bahas di minggu kemarin kendalanya apa gitu, lalu kita cari solusinya seperti apa, dan dilihat SOP-nya itu dijalankan dengan baik atau tidak. Karena menurut saya SOP itu sangat penting untuk terutama F&B yang seperti saya di mall, berjualan di mall dan ada SPG atau SPB-nya. Jadi itu SOP-nya itu benar-benar harus dijalankan dengan baik. Oh, kalau untuk sekarang jelas ya, karena kita sudah dibantu dengan kemajuan teknologi, jadi nggak seperti dulu nih, beda teknologi dengan manusia. Mungkin kalau manusia slow respon lah, atau mungkin kurang informatif lah, atau mungkin tata bahasanya, penyampaiannya kurang ke customer. Jadi kalau saya sih lebih prefer menggunakan teknologi yang ada, karena itu benar-benar sangat membantu, dan itu dapat menaikkan omsetnya ya 2 kali lipat, dan ROAS-nya pun juga naik. Kalau untuk teknologi yang kita pakai sih, kebetulan waktu itu kita dapat yang namanya cekat AI ya. Wah, itu ngebantu banget karena dia bisa ada beberapa fitur yang ditawarkan lah, dan kita kayaknya pakai itu semua. Jadi terutama untuk yang home service kita ya, jadi divisi home service kita itu kepake banget untuk cekat AI itu, seperti untuk balas respon dari customer cepet gitu, dan penyampaiannya juga cukup informatif ya menurut saya. Kalau awalnya itu muncul di Instagram ya,
saya sempat discuss dengan istri saya. Sebenarnya kita juga awalnya agak ragu ya, karena kan dulu belum mengerti banget tentang AI nih. Karena lalu kita kontak bagi tim cekatnya dan meeting beberapa kali, lalu dijelaskan untuk cekat itu seperti apa, lalu mereka tuh dapat apa saja yang kita dapatkan gini. Dan saya rasa waktu itu cukup relevan juga ya, cukup bisa diandalkan juga dengan zaman sekarang gitu, teknologi yang dipakai mereka. Jadi kita pakai dan kita coba trial. Saya sih nggak expect terlalu tinggi ya, tapi ternyata pas setelah pakai cekat AI itu di luar ekspektasi saya lah. Jadi mungkin udah setahun atau 2 tahun lah kita sudah pakai cekat AI. Kalau perubahan yang paling berasa jujur aja itu dari segi leads yang masuk, dari segi average handling customer-nya gitu, lalu penyampaian informasinya, dan yang pasti sih omsetnya dan ROAS-nya itu juga naik ya, berangsur-angsur gitu. Sebelum pakai cekat mungkin di angka sekitar 300 sampai 400 ya, tapi setelah pakai cekat ya 2 kali lipatnya lah itu. Bahkan untuk di beberapa high season seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru itu bisa 3 sampai 4 kali lipat yang naik, dan ROAS pun juga segitu. Jadi saya cukup percaya dengan pakai cekat ya. Kalau use case itu saya yang paling menarik itu dari fitur yang auto reply, yang customer WA terus langsung si adminnya jawab nama dan ada penyampaian informasi untuk servis apa saja dan apa saja yang ditawarkan seperti itu. Itu menurut saya berpengaruh banget ya. Jadi customer kita tuh langsung tahu mereka perlu apa dan pas respon banget sih. Karena untuk jujur aja, untuk kita bermain di home service itu, seberapa cepat kita menangani customer kita itu adalah poin terpenting gitu. Jadi menurut saya untuk pakai cekat itu saya rekomen banget deh. Untuk peran AI, saya nggak tahu ya beberapa tahun lagi AI itu seperti apa lagi, tapi yang pasti AI itu bakalan ngebantu dan ngemudahin kita banget, apalagi untuk kita sebagai pebisnis ya. Ada beberapa hal nih yang bahkan kita belum kepikiran, AI itu udah bisa kasih gambaran ke kita gitu. Jadi kita tuh mungkin tinggal touch up aja ya dari ide dari si AI yang berikan. Jadi mungkin ke depannya 2 atau 3 tahun lagi sih saya rasa AI itu bakalan ngebantu semua hal terkait bisnis yang bakalan kita jalani seperti itu. Kalau harapan saya sih jujur, harapannya itu ya AI itu dapat membantu untuk pengembangan inovasi seperti model bisnis apa lagi yang bakalan kita mau gitu, lalu dan seberapa baik lagi dia menangani customer kita gitu. Karena jujur aja dengan menggunakan AI ini impact-nya tuh powerful banget gitu. Dan terutama mengenai omset ya, itu yang saya suka.